Bab 101. Di tribun sebelah timur, wajah Yao Tianyu tampak sangat muram. Orang-orang di sekelilingnya pun menunjukkan ekspresi serupa. Pemuda berjubah merah menyatakan kekesalannya. Ia merasa peningkatan kultivasi Lu Ming dalam beberapa bulan terakhir terlalu cepat. Jika dibiarkan, Lu Ming benar-benar berpotensi mencapai peringkat perunggu. Menurutnya, Lu Ming harus segera disingkirkan. Seorang pemuda lain mengusulkan nama Jiang Hao sebagai penantang. Yao Tianyu mengangguk dan segera memberi instruksi agar Jiang Hao maju tanpa menahan diri dan tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi Lu Ming untuk menyerah. Seorang pemuda kurus di samping mereka tersenyum dingin. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Lu Ming tidak akan sempat menyatakan kekalahan. Sesaat kemudian, tubuh Jiang Hao berkelebat seperti bayangan dan muncul di arena pertarungan. Kerumunan langsung mengenalinya sebagai Jiang Hao dari Aula Naga Biru. Banyak yang terkejut melihatnya turun tangan. Setahun lalu, Jiang Hao pernah meraih 5 kemenangan beruntun, tetapi karena suatu alasan ia tidak melanjutkan tantangan sehingga hasilnya dibatalkan. Meski demikian, semua orang tahu kemampuannya jauh melampaui catatan tersebut. Banyak yang menduga bahwa langkah ini adalah perintah langsung dari Yao Tianyu, mengingat konflik lama antara Yao Tianyu dan Lu Ming. Di atas arena, Lu Ming menatap Jiang Hao dan menyadari asal-usul kemunculannya. Jiang Hao menunjukkan sikap penuh niat membunuh dan keyakinan mutlak bahwa Lu Ming tidak akan keluar hidup-hidup dari pertarungan ini. Lu Ming menanggapinya dengan sikap tenang dan acuh tak acuh, seolah sama sekali tidak terpengaruh. Hakim segera mengumumkan dimulainya pertandingan. Begitu pertandingan dimulai, sosok Jiang Hao menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, ia telah berpindah puluhan meter dan muncul tepat di depan Lu Ming. Gerakannya cepat dan senyap, seperti pembunuh yang bergerak dalam bayangan. Pada saat yang sama, Jiang Hao menarik pedang lunak dari pinggangnya. Pedang itu selama ini melilit tubuhnya dan kini dilepaskan secara tiba-tiba. Hampir mustahil untuk diantisipasi. Dikombinasikan dengan teknik pergerakannya, serangan ini biasanya mampu menipu lawan yang lebih kuat darinya. Namun Lu Ming bukanlah lawan biasa. Dengan pedang besar di tangannya, Lu Ming langsung mengerahkan gerakan tercepat dari teknik pedang berkilauan. Dahulu teknik ini digunakan dengan pedang tipis dan menghasilkan serangan tajam yang rapat. Kini, dengan pedang raksasa, kecepatannya tetap sama, tetapi daya hancurnya meningkat drastis dan menggelegar seperti guntur. Dalam satu tebasan, pertarungan berakhir. Tubuh Jiang Hao roboh di arena, dan pertandingan selesai sebelum banyak orang sempat bereaksi. Keheningan menyelimuti arena. Jiang Hao, yang pernah meraih 5 kemenangan beruntun, tumbang hanya dengan 1 serangan. Kali ini bahkan para jenius di daftar perunggu pun menunjukkan ekspresi serius. Mereka mengamati dengan saksama dan menilai bahwa meskipun pemahaman teknik pedang Lu Ming tampak biasa, kekuatan ledakannya sangat mengerikan. Daya ledak itulah yang mendorong kecepatan dan ketajaman serangannya ke tingkat mematikan. Sebagian dari mereka mulai berspekulasi bahwa Lu Ming mungkin telah menempuh jalur penguatan tubuh. Hakim Parubaya mengumumkan kemenangan Lu Ming dan segera memerintahkan arena dibersihkan. Di tribun sebelah timur, Yao Tianyu menghantam sandaran kursinya dengan marah. Energi sejati meledak dan menghancurkan sandaran tersebut. Ia menyimpulkan bahwa Lu Ming kemungkinan besar telah memilih jalur penguatan tubuh, karena kekuatan fisik seperti itu tidak mungkin muncul tanpa alasan. Namun, ia juga menyadari kejanggalan. 3 bulan lalu, Lu Ming belum menunjukkan tanda-tanda menempuh jalur tersebut. Dalam waktu sesingkat itu, tubuhnya seharusnya tidak bisa berkembang sejauh ini. Yao Tianyu kemudian memberi perintah agar seseorang bergerak jika Lu Ming mencapai 8 kemenangan beruntun. Di arena, Lu Ming mengalihkan pandangannya ke arah tribun timur dan secara terbuka menantang Yao Tianyu. Ia menyatakan bahwa mengirim orang-orang ke arena hanya akan berakhir dengan kematian, dan giliran Yao Tianyu sendiri akan segera tiba. Provokasi itu terang-terangan. Semua mata langsung tertuju pada Yao Tianyu. Banyak yang teringat kembali pada konflik besar antara keduanya beberapa bulan lalu. Suasana menjadi semakin panas dan penuh antisipasi. Yao Tianyu tertawa karena marah. Niat membunuh jelas terlihat di wajahnya. Ia berharap Lu Ming benar-benar bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan menantangnya secara langsung, agar ia bisa menunjukkan arti keputusasaan yang sesungguhnya. Lu Ming membalas dengan ejekan tajam, menyamakan Yao Tianyu dengan anak buahnya yang telah tumbang. Ucapannya membuat wajah Yao Tianyu memerah, tetapi ia menahan diri dan tidak melanjutkan pertikaian. Lu Ming lalu kembali memandang sekeliling arena dan menunggu penantang berikutnya.
suasana menjadi sunyi. Tak seorang pun segera maju. Kekuatan Lu Ming telah terbukti. Jiang Hao saja tumbang dalam satu tebasan. Semua orang menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk meraih 7 atau bahkan 8 kemenangan beruntun. Setelah beberapa saat, akhirnya seorang pemuda melompat ke arena. Sikapnya sangat sopan dan penuh hormat. Ia menyadari perbedaan kekuatan, tetapi tetap ingin beradu demi pengalaman. Karena sikap tersebut, Lu Ming memilih bertarung dengan santai. Pertandingan berlangsung lebih dari 10 gerakan sebelum pemuda itu mengakui kekalahan. Setelah itu, segalanya berjalan lancar. Kemenangan kelima, keenam, dan ketujuh diraih tanpa hambatan berarti. Pada akhirnya, Lu Ming mencapai 8 kemenangan beruntun. Para lawan berikutnya tidak menyimpan dendam dan bersikap sopan. Lu Ming pun menahan kekuatannya dan hanya menang dengan selisih tipis. Pada pertandingan ke-8, ia bahkan menekan kultivasinya dan bertarung lebih dari 30 gerakan melawan lawan yang juga telah meraih 7 kemenangan beruntun, sebelum akhirnya menang dengan keunggulan kecil. Hal ini membuat banyak orang menyimpulkan bahwa kekuatan Lu Ming berada di kisaran 8 kemenangan beruntun. Lu Ming tersenyum tipis. Ia sengaja menampilkan batas seperti itu. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bisa memancing lawan yang sebenarnya? Di tribun timur, Yao Tianyu akhirnya merasa cukup. Ia menyatakan telah memahami kemampuan Lu Ming dan memerintahkan orang terakhir untuk maju. Pemuda yang menerima perintah itu tersenyum kejam dan melangkah menuju arena pertarungan, penuh keyakinan untuk menghancurkan Lu Ming sepenuhnya. Bab 102. Di arena, kerumunan segera mengenali sosok yang melangkah maju. Kehadirannya membuat banyak orang bersemangat. Sosok itu adalah He Tai. Banyak murid langsung berbisik. Tubuh He Tai dikenal sangat tangguh dan kemampuan bertarung jarak dekatnya sangat menakutkan. Sementara itu, Lu Ming juga diduga telah menempuh jalur penguatan tubuh. Pertarungan ini membuat semua orang penasaran tentang siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sebagian merasa sulit memprediksi hasilnya. He Tai telah lama meraih 8 kemenangan beruntun dan pasti jauh lebih kuat sekarang. Namun, Lu Ming sebagai raja pendatang baru tahun ini meningkat terlalu cepat dan penuh kejutan. Tidak ada yang tahu kartu truf apa yang ia sembunyikan. Semua mata tertuju ke arena. Lu Ming telah melampaui ekspektasi siapapun. Sebagai murid baru tahun ini, ia sudah memenangkan 8 pertarungan berturut-turut. Jika ia menang 2 kali lagi, ia akan resmi memasuki peringkat perunggu, sebuah peristiwa langka dalam sejarah sekte. Di atas ring pertarungan, Lu Ming dan He Tai berdiri saling berhadapan. He Tai menunjukkan senyum kejam, mengungkit masa lalu ketika Lu Ming pernah diselamatkan oleh Mulan, seolah menegaskan bahwa kali ini tidak akan ada yang menolongnya. Lu Ming hanya mengusap dahinya dengan ekspresi tenang. Ia menilai bahwa ucapan seperti itu hanya pantas diucapkan oleh yang kuat, bukan oleh mereka yang belum membuktikan diri. Ucapannya secara tidak langsung juga mengejek Yao Tianyu, membuat kerumunan tertawa riuh. Wajah He Tai menggelap. Ia yakin bahwa pertarungan ini akan segera membuktikan siapa yang lebih kuat. Lu Ming kemudian menyatakan bahwa karena kekuatan He Tai terletak pada tubuh dan tinjunya, ia akan bertarung dengan cara yang sama. Setelah itu ia melambaikan tangannya dan pedang raksasa itu menghilang. Ia memilih menghadapi He Tai dengan tangan kosong. Tindakan tersebut langsung memicu kegemparan. Banyak orang terkejut dan menganggap Lu Ming terlalu meremehkan lawannya. Bertarung tanpa senjata melawan ahli pertarungan jarak dekat seperti He Tai dinilai sebagai keputusan yang ceroboh. Namun, ada pula yang merasa Lu Ming bukan tipe orang yang bertindak tanpa perhitungan. Di tribun sebelah timur, beberapa orang tertawa mengejek. Mereka menganggap Lu Ming tengah mencari kematian. Yao Tianyu sendiri hanya menyipitkan mata, firasat buruk perlahan muncul di hatinya. Melihat Lu Ming menyimpan senjatanya, He Tai justru merasa sangat gembira. Kepercayaan dirinya melonjak. Awalnya ia hanya yakin 6 atau 70% bisa mengalahkan Lu Ming. Kini, ia merasa kemenangan mutlak sudah di tangannya. Hakim segera mengumumkan dimulainya pertandingan. He Tai meraung dan tubuhnya langsung berubah. Otot-ototnya menggelembung dan kulitnya diselimuti cahaya hitam tipis, membuatnya tampak seperti monster baja. Setiap langkahnya di arena menimbulkan dentuman keras. Dalam beberapa tarikan napas, He Tai sudah berada di depan Lu Ming. Kepalan tangannya yang besar melesat ke arah kepala Lu Ming. Lu Ming membalas dengan satu pukulan lurus. Benturan keras mengguncang arena.
Suara ledakan terdengar jelas dan membuat jantung para penonton berdegup kencang. Sesaat kemudian hasilnya terlihat jelas. Tubuh Hetai terdorong mundur 5 hingga 6 langkah sebelum akhirnya berhenti, sementara Luming tetap berdiri tegak tanpa bergeser sedikit pun. Helaan napas kaget terdengar di mana-mana. Arena seakan membeku. Hampir semua orang ternganga. Mereka tidak percaya bahwa Luming, dengan tangan kosong, mampu memukul mundur Hetai yang terkenal dengan tubuh sekeras besi. Pertanyaan muncul di benak banyak orang. Apakah tubuh Luming bahkan lebih kuat daripada Hetai? Namun hal itu terasa mustahil. 3 bulan lalu, Luming jelas belum menunjukkan tanda-tanda menempuh jalur penguatan tubuh. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu ia mencapai tingkat seperti ini, kecuali ia memperoleh harta surgawi yang luar biasa. Hetai merasa sangat terhina. Tatapan sekeliling yang penuh keterkejutan menusuk harga dirinya. Amarahnya meledak. Ia segera mengenakan sepasang sarung tinju logam dan kembali menyerbu ke arah Luming. Dalam pergerakannya, garis keturunan beruang raksasa tingkat 4 muncul, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Luming tetap tersenyum tipis. Ia sedikit meningkatkan kekuatannya dan kembali melayangkan pukulan, kali ini menggunakan tangan kosong untuk melawan sarung tinju senjata roh milik Hetai. Benturan kedua jauh lebih dahsyat. Gelombang kekuatan meledak dari titik tumbukan dan menyapu ke segala arah seperti badai. Beberapa murid yang berdiri terlalu dekat hampir tersapu dan terpaksa mengerahkan kultivasi mereka untuk bertahan. Di atas arena, tubuh Luming dan Hetai sama-sama bergoyang. Untuk sesaat kekuatan mereka tampak seimbang. Kerumunan kembali gempar. Banyak yang menyadari bahwa Luming belum mengaktifkan garis keturunannya dan tidak menggunakan senjata apapun. Sementara Hetai sudah mengerahkan segalanya. Jika pertarungan ini berlarut-larut dan kekuatan garis keturunan Hetai habis, kemenangan hampir pasti akan menjadi milik Luming. Luming tampak santai dan menantang untuk melanjutkan. Hetai meraung dan kembali menyerang dengan tinju beruangnya, berusaha mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Ia tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Luming menyambut serangan itu dengan pukulan lain, kali ini menggunakan kekuatan yang lebih besar. Benturan ketiga terjadi. Tubuh Hetai kembali terhuyung mundur, lebih parah dari sebelumnya, menandakan bahwa keseimbangan kekuatan mulai runtuh. Bab 103. Saat ini kultivasi Luming telah mencapai tahap awal alam master tingkat 8. Dengan dukungan teknik naga perang sejati, Ki sejatinya bahkan telah melampaui puncak alam master tingkat 9. Di sisi lain, tubuh fisik Luming telah mencapai peringkat tingkat bawah level 2, sementara tubuh Hetai baru berada di peringkat level 1. Dalam dua aspek utama tersebut, Luming telah sepenuhnya melampaui lawannya. Oleh karena itu, meskipun tidak menggunakan kekuatan penuh, ia tetap mampu menekan Hetai dengan mudah. Suara Luming menggema di arena, menyatakan bahwa dengan kekuatan seperti itu, Hetai tidak pantas menyebut dirinya ahli. Ia menegaskan bahwa Hetai dan Jiang Hao tidak berbeda sama sekali. Ucapan tersebut membuat Hetai semakin mengamuk. Dengan raungan keras, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Luming tanpa henti. Luming menilai bahwa permainan telah cukup dan waktunya hampir tiba untuk mengakhiri pertarungan. Ia kemudian meningkatkan kekuatannya beberapa tingkat. Dentuman demi dentuman mengguncang arena. Luming terus melancarkan jurus tinju naga api. Kepalan tinjunya diselimuti bola ki sejati merah, dan setiap pukulan disertai gema samar raungan naga. Hetai sama sekali tidak mampu menahannya. Tubuhnya terus terdesak mundur tanpa henti. Setelah sekitar selusin pukulan, rasa manis muncul di tenggorokannya, dan ia memuntahkan seteguk darah. Kekalahannya sudah jelas. Para penonton menyaksikan adegan itu dalam keheningan. Semua orang tahu bahwa hasil pertarungan ini sudah ditentukan, dan tidak ada lagi kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Beberapa pukulan berikutnya membuat tubuh Hetai terus bergetar. Darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Pada titik ini, ia sebenarnya ingin mengakui kekalahan, namun teringat pada kata-kata sombong yang sebelumnya ia ucapkan. Ia memaksa dirinya menelan niat tersebut. Luming mencibir dingin dan tiba-tiba menambahkan kekuatan lagi. Suara tulang patah terdengar jelas dari lengan Hetai saat ia terdesak mundur. Dalam sekejap, Luming menerjang maju dan menghantam perutnya dengan keras. Jeritan menyakitkan terdengar saat tubuh besar Hetai terlempar lebih dari 10 meter dan menghantam arena pertarungan dengan keras, membuat tanah bergetar hebat. Luming melangkah mendekat, menatap Hetai yang tergeletak dan tersenyum tipis, mengingatkannya pada ancaman yang sebelumnya ia lontarkan.
Tatapan dingin Lu Ming membuat hati He Tai bergetar hebat. Ketakutan menyelimuti dirinya dan tanpa ragu ia akhirnya berteriak mengakui kekalahan. Ia tahu bahwa jika terus bersikeras, Lu Ming benar-benar akan mematahkan seluruh tulangnya. Lu Ming justru mencibir dan menyatakan bahwa karena He Tai telah mengakui kekalahan, maka ia harus menepati ucapannya sendiri. Wajah He Tai menjadi sangat buruk. Ia memang pernah berkata bahwa jika mengakui kekalahan, ia akan berguling turun dari arena. Saat itu ia yakin mutlak akan menang dan tidak pernah membayangkan dirinya akan kalah. Kini, di hadapan begitu banyak orang, rasa malu menyelimuti dirinya. Namun jika ia menolak, Lu Ming sepenuhnya bisa menjadikannya alasan untuk melanjutkan serangan. Di tribun, Yao Tianyu akhirnya berdiri dan menuntut agar Lu Ming tidak bertindak terlalu jauh serta menyisakan jalan bagi orang lain. Lu Ming menoleh sekilas dan membalas dengan nada keras, menegaskan bahwa Yao Tianyu tidak pernah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Kini, ketika orang-orangnya tergeletak kalah, baru berbicara soal memberi jalan. Baginya, itu adalah logika yang tidak masuk akal. Wajah Yao Tianyu langsung berubah suram dan jelek. Lu Ming kemudian menyatakan bahwa Yao Tianyu tidak perlu banyak bicara karena gilirannya akan segera tiba. Setelah itu pandangannya kembali tertuju pada He Tai, menanyakan apakah ia akan menepati janjinya atau harus dipaksa. Lu Ming mengangkat kakinya, seolah hendak menginjak He Tai. Hakim Paruhbaya tetap diam sepanjang proses ini. Ia harus menegakkan setiap kesepakatan yang dibuat di atas arena pertarungan. He Tai akhirnya berteriak panik dan memilih untuk berguling turun. Dibandingkan seluruh tulangnya dipatahkan, ia memilih menanggung penghinaan. Di hadapan semua orang, ia benar-benar berguling di arena pertarungan dengan gerakan kikuk dan memalukan. Setelah puluhan kali berguling, ia terjatuh dari arena dengan bunyi keras. Keheningan sesaat menyelimuti arena, lalu tawa meledak di mana-mana. Wajah He Tai memerah sepenuhnya. Ia tidak sanggup lagi bertahan di sana dan segera melarikan diri dari platform perunggu. Sejak hari itu, He Tai ditakdirkan menjadi bahan tertawaan. Di tribun, niat membunuh Yao Tianyu begitu kuat, hingga hampir tidak bisa disembunyikan. He Tai adalah anak buahnya, dan kehinaan itu sama saja menampar wajahnya sendiri. Dalam hatinya Yao Tianyu bersumpah bahwa jika ia tidak membunuh Lu Ming, ia tidak pantas disebut manusia. Tak lama kemudian hakim mengumumkan kemenangan Lu Ming. 9 kemenangan beruntun. Lu Ming kini hanya tinggal selangkah lagi dari 10 kemenangan beruntun. Sorot mata penuh antisipasi muncul di wajah banyak orang. Dalam sejarah sekolah pedang mistis, sangat sedikit murid yang mampu memasuki peringkat perunggu pada tahun pertama mereka. Dalam 10 tahun terakhir, hanya 1 orang yang berhasil melakukannya. Orang itu adalah murid emas sekolah pedang mistis, yang terkuat di antara seluruh murid, salah satu dari 6 pahlawan matahari membara, Feng Wuji. Feng Wuji adalah jenius sejati yang hampir tidak tertandingi. Mungkinkah Lu Ming mencapai pencapaian yang sama? Hakim kemudian mengumumkan bahwa di ronde berikutnya, Lu Ming akan menghadapi seorang ahli dengan 9 kemenangan beruntun dan meminta siapapun yang memiliki catatan tersebut untuk maju. Untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun yang berbicara. 9 kemenangan beruntun berarti hanya tinggal 1 langkah menuju peringkat perunggu. Kesalahan sekecil apapun akan membuat seluruh usaha sebelumnya sia-sia. Kekuatan Lu Ming telah terbukti, tidak ada yang berani maju tanpa keyakinan mutlak. Setelah menunggu cukup lama, hakim menyatakan bahwa ia akan mengundi nama. Siapapun yang terpilih wajib maju. Ini merupakan salah satu aturan platform perunggu untuk mencegah kebuntuan akibat ketakutan bertarung. Sebuah kotak berisi nama para murid dengan 9 kemenangan beruntun diserahkan kepada hakim. Setelah mengaduknya sejenak, ia mengeluarkan 1 batang bambu. Nama yang tertera adalah Wu Hao. Di sisi barat tribun, seorang pemuda berdiri dengan ekspresi tak berdaya. Karena telah terpilih, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah bertarung. Dengan beberapa lompatan, Wu Hao naik ke arena pertarungan dan memberi salam dengan sikap serius. Lu Ming membalas dengan tenang. Begitu pertandingan dimulai, keduanya langsung bertarung. Wu Hao mampu meraih 9 kemenangan beruntun tentu bukan tanpa alasan. Teknik gerak dan teknik pedangnya telah mencapai tingkat kuning atas dan dikuasai hingga tingkat ke-6. Bakatnya jelas tidak rendah. Namun, ia harus berhadapan dengan Lu Ming. Lu Ming tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan pedang besar di tangannya, ia menampilkan teknik pedang berkilauan dan bertarung selama puluhan gerakan sebelum akhirnya mengalahkan Wu Hao.
10 kemenangan beruntun. Dengan kekalahan Wu Hao, Lu Ming resmi meraih 10 kemenangan berturut-turut. 10 kemenangan beruntun berarti satu orang resmi memasuki daftar perunggu. Sorak-sorai dan kegemparan meledak di antara para penonton. Bab 104. Seluruh podium perunggu diliputi kegemparan besar. Lu Ming benar-benar berhasil menembus peringkat perunggu. Pada hari yang sama, 2 murid baru berhasil memasuki daftar perunggu. Satu berasal dari kelompok sebelumnya, sementara satu lagi muncul dari kelompok ini. Peristiwa semacam itu belum pernah tercatat dalam sejarah sekte pedang mistik. Sorak-sorai menggema di seluruh arena. Banyak murid merasa perjalanan mereka hari ini benar-benar berharga. Awalnya, perhatian semua orang tertuju pada Feng Xingli. Tujuan utama kedatangan mereka adalah menyaksikan apakah Feng Xingli mampu menembus peringkat perunggu. Pada akhirnya, Feng Xingli memang tidak mengecewakan. Ia berhasil masuk peringkat perunggu, dan bahkan menumbangkan Duan Muhu yang berada di peringkat ke-55. Sebagian besar orang mengira segalanya akan berakhir di sana, namun kenyataannya justru melampaui perkiraan siapapun. Lu Ming naik ke arena pertarungan. Pada awalnya, hampir tidak ada yang optimis terhadapnya. Banyak yang beranggapan bahwa Lu Ming hanya terdorong oleh semangat sesaat setelah melihat kejayaan Feng Xingli. Tidak sedikit yang menilai tindakannya sebagai kesombongan tanpa dasar. Namun kenyataan dengan cepat membungkam semua keraguan itu. Lu Ming menunjukkan kemampuan tempur yang luar biasa dan menyapu bersih para lawannya. Dengan 10 kemenangan beruntun, ia langsung melangkah ke peringkat perunggu, mengguncang seluruh arena. Ucapan-ucapan yang meremehkan sebelumnya kini terasa seperti tamparan keras. Tidak ada lagi yang peduli pada kesalahan penilaian mereka. Yang tersisa hanyalah kegembiraan dan kekaguman yang meluap-luap. 10 kemenangan beruntun di tahun pertama. Dalam 10 tahun terakhir, hanya satu orang yang pernah melakukannya, yaitu Feng Wuji. Feng Wuji dikenal sebagai jenius tak tertandingi, salah satu dari 6 pahlawan sekte Matahari Terik. Banyak murid mulai membandingkan Lu Ming dengan sosok legendaris tersebut, meski sebagian tetap berhati-hati dan menilai bahwa potensi jangka panjang masih harus dibuktikan. Selain Feng Wuji, sebenarnya Duan Mulin dari Aula Harimau Putih juga memiliki kemampuan serupa. Namun, karena garis keturunannya terbangun terlalu dini dan ia langsung dipromosikan menjadi murid perak, ia tidak pernah menantang peringkat perunggu. Sebagai raja pendatang baru tahun ini, Lu Ming kini menjadi pusat perhatian. Banyak murid mulai menempatkannya sejajar dengan para jenius terkuat di masa lalu. Di tribun selatan, Pang Xi bersorak tanpa henti. Wajahnya memerah karena kegembiraan yang tak tertahankan. Ketika para murid di sekitarnya mengetahui bahwa Pang Xi tinggal satu halaman dengan Lu Ming, dan bahkan merupakan teman sekamarnya, tatapan mereka langsung berubah. Banyak yang mulai berharap dapat diperkenalkan kepada Lu Ming di masa depan. Di dalam sekte, memiliki hubungan dengan sosok berbakat seperti itu berarti membuka banyak jalan. Di sisi Pang Xi, Hua Qi juga menatap arena dengan mata penuh keterkejutan dan kekaguman yang mendalam. Sementara itu, para jenius yang sudah berada di peringkat perunggu menunjukkan reaksi beragam. Yan Xu yang berada di peringkat ke-50 dan Jidong di peringkat ke-48 tampak serius dan waspada. Feng Xingli menatap Lu Ming dengan mata berbinar, perasaan terkejut, kagum, dan hasrat bertarung bercampur menjadi satu. Berbeda dengan mereka, wajah Yao Tianyu tampak sangat muram. Niat membunuh terpancar jelas dari sorot matanya. Para murid mulai berspekulasi apakah Lu Ming akan melanjutkan tantangannya. Banyak yang yakin bahwa Lu Ming tidak akan berhenti, terutama setelah ia sebelumnya memprovokasi Yao Tianyu secara terang-terangan. Sebagian lain berharap melihat pertarungan antara Lu Ming dan Feng Xingli, dua raja generasi baru yang sama-sama bersinar. Hakim Parubaya akhirnya mengumumkan bahwa Lu Ming telah meraih 10 kemenangan beruntun dan resmi menempati peringkat 58 dalam daftar perunggu. Informasi tersebut akan segera dilaporkan ke sekte. Namun, sesuai aturan, Lu Ming masih memiliki hak untuk melanjutkan tantangan. Tatapan semua orang kembali tertuju ke arena. Mereka menunggu pilihan Lu Ming. Tanpa ragu, pandangan Lu Ming langsung mengarah ke Yao Tianyu. Yao Tianyu membalas tatapan itu dengan dingin. Lu Ming mengingatkan peristiwa 3 bulan lalu, ketika keinginannya untuk bertarung ditolak dengan sikap angkuh. Kini, setelah berdiri di peringkat perunggu, ia menegaskan bahwa dirinya telah memiliki kelayakan untuk bertarung. Kesabaran Yao Tianyu runtuh. Lu Ming tidak memberi ruang sedikit pun dan langsung menantangnya turun ke arena. Amarah Yao Tianyu meledak. Urat-urat di tangannya menonjol saat tinjunya terkepal erat. Dalam sekejap, sosok Yao Tianyu melesat dan mendarat di arena pertarungan.
berdiri berhadapan langsung dengan Lu Ming. Hakim Parubaya memastikan bahwa keduanya memahami konsekuensi pertarungan hidup dan mati. Setelah konfirmasi, duel tersebut resmi diumumkan sebagai pertarungan hingga salah satu pihak tewas. Dalam duel semacam ini, kematian tidak dapat dihindari. Siapapun yang gugur akan menjadi kehilangan besar bagi sekte pedang mistik. Namun jalan seni bela diri memang dipenuhi bahaya. Para ahli sejati ditempa melalui pertarungan hidup dan mati. Selama duel berlangsung adil, tidak ada alasan bagi sekte untuk campur tangan. Jika pengorbanan beberapa jenius mampu melahirkan satu ahli tak tertandingi, maka harga itu dianggap sepadan. Begitu keputusan diumumkan, seluruh arena kembali bergolak. Lu-Ming dan Yao Tianyu akan bertarung sampai mati. Hanya satu dari mereka yang akan meninggalkan arena hari ini. Yao Tianyu adalah jenius super, sosok yang 2 tahun lalu hampir merebut gelar Raja Pendatang Baru. Di usia yang masih sangat muda, kultivasinya telah melampaui kebanyakan orang. Lu-Ming tidak kalah mengerikan. Ia adalah Raja Pendatang Baru tahun ini, seorang murid yang di tahun pertamanya telah menembus peringkat perunggu. Pertarungan antara dua jenius super pun tak terelakkan. Siapa yang akan tertawa terakhir hanya bisa ditentukan oleh darah dan hidup di atas arena. Bab 105. Di Tribun Selatan, suasana dipenuhi kegelisahan. Pang Xi tidak mampu menyembunyikan kekhawatirannya terhadap Lu-Ming. Pertarungan hidup dan mati melawan Yao Tianyu bukanlah perkara sepele. Lawan yang dihadapi Lu-Ming adalah sosok yang telah lama berada di peringkat perunggu dan belum pernah memperlihatkan seluruh kekuatannya. Hua Qi menatap arena dengan pandangan tenang namun tajam. Dalam penilaiannya, justru ketakutanlah yang mendorong Yao Tianyu menerima duel hidup dan mati. Bakat Lu-Ming terlalu mencengangkan. Jika tidak disingkirkan sekarang, di masa depan Yao Tianyu tidak akan lagi memiliki peluang. Ketakutan itulah yang membuatnya memilih jalan paling ekstrem. Penjelasan itu membuat ekspresi Pang Xi berubah. Jika benar demikian, berarti pertarungan ini jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Tak lama kemudian beberapa sosok anggun muncul di Tribun Selatan. Mulan, Feng Wu, dan yang lainnya datang dengan tergesa, jelas setelah menerima kabar bahwa Lu-Ming menantang peringkat perunggu dan bahkan terlibat duel hidup dan mati. Mulan dan Feng Wu segera menghampiri Pang Xi dan yang lainnya. Para murid di sekitar mereka dengan sigap memberi jalan. Keberhasilan Lu-Ming menembus peringkat perunggu sudah cukup mengejutkan. Namun keputusan untuk langsung menghadapi Yao Tianyu dalam pertarungan hidup dan mati terasa terlalu cepat dan berisiko. Feng Wu menyimpan kekhawatiran itu, tetapi Mulan justru menunjukkan senyum lembut yang penuh keyakinan. Sejak pertama kali bertemu Lu-Ming, ia terus menyaksikan bagaimana pemuda itu berulang kali melampaui batas pemahaman orang lain. Ia percaya bahwa Lu-Ming tidak pernah bertindak tanpa perhitungan dan tidak akan mengecewakan hari ini. Senyum Mulan yang menawan membuat banyak murid laki-laki terpaku, namun perhatian mereka segera kembali tersedot ke arena. Saat ini, bukan hanya Mulan dan rombongannya yang hadir. Banyak murid lain berdatangan, termasuk beberapa jenius yang telah lama berada di peringkat perunggu. Jelas, duel ini telah menarik perhatian seluruh sekte. Di atas arena, aura Lu-Ming dan Yao Tianyu meledak bersamaan. Tekanan mengerikan saling bertabrakan di udara, membentuk angin kencang yang menyapu arena pertarungan. Yao Tianyu akhirnya memperlihatkan niatnya yang sesungguhnya. Sebuah pedang muncul di tangannya dan ia melangkah maju, langsung melancarkan serangan. Cahaya pedang berwarna putih pucat membelah udara, memanjang lebih dari 10 meter. Aura tajamnya seolah mampu merobek ruang itu sendiri saat melesat menuju Lu-Ming. Banyak murid mengenali teknik tersebut sebagai teknik pedang tingkat hitam tingkat rendah. 8 tebasan pemecah angin, jurus yang membuat nama Yao Tianyu dikenal luas. Lu-Ming menyambut serangan itu dengan tatapan fokus. Ia menghentakkan kaki ke tanah dan melesat maju. Pedang raksasa di tangannya terayun, menebas langsung ke arah cahaya pedang yang datang. Untuk saat ini, Lu-Ming belum merasa perlu menggunakan teknik tombaknya. Pedang raksasa itu terasa ringan di tangannya. Dalam satu tebasan, cahaya pedang Yao Tianyu dihancurkan, dan bilah pedang raksasa menghantam pedang lawan dengan kekuatan dahsyat. Dentangan keras mengguncang arena, percikan api beterbangan ke segala arah, dan kedua sosok itu terdorong mundur secara bersamaan. Langkah pertama berakhir tanpa pemenang. Kerumunan langsung gempar. Lu-Ming benar-benar mampu menahan teknik pedang tingkat hitam milik Yao Tianyu. Banyak yang menyadari bahwa kekuatan tubuh fisik Lu-Ming, ditambah dengan penguasaan seni bela diri, telah mencapai tingkat yang menakutkan.
tubuh fisik melawan teknik pedang tingkat hitam. Pertarungan ini benar-benar melampaui ekspektasi. Yao Tianyu tidak berhenti. Serangannya datang bertubi-tubi seperti gelombang pasang. Sinar pedang melesat tanpa henti, menyelimuti Lu Ming dari segala arah. Lu Ming mengayunkan pedang raksasanya dengan mantap, terlibat dalam pertempuran sengit. Dentangan demi dentangan menggema. Ledakan energi terus terjadi, sementara cahaya pedang dan ki pedang membentuk badai yang menyapu arena. Arena pertarungan tetap utuh. Materialnya sangat keras dan dipenuhi prasasti pelindung. Bahkan serangan tingkat tinggi tidak mampu meninggalkan bekas sedikit pun. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 jurus telah dipertukarkan. Tidak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda kalah. Lu Ming kemudian melepaskan tekanan yang lebih besar. Ki esensialnya melonjak, tubuh fisiknya bergetar, dan kekuatan tempurnya meningkat drastis. Meski demikian, ia masih menyembunyikan kekuatan garis keturunan dan api sejatinya. Pedang raksasa itu menebas kehampaan dengan dengungan mengerikan. Serangan ini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Banyak murid menyadari bahwa Lu Ming belum menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Tatapan Yao Tianyu mengeras. Cahaya merah darah tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Seekor belalang sembah raksasa dengan 5 lingkaran cahaya merah darah muncul di belakangnya, lalu menyatu ke dalam tubuhnya. Garis keturunan belalang pedang ganda pun aktif. Aura Yao Tianyu langsung melonjak tajam. Teknik pedangnya menjadi jauh lebih ganas dan mematikan. Benturan kembali terjadi. Keduanya sama-sama terpental mundur. Begitu menstabilkan diri, Lu Ming menghentakkan kaki dan menyerang lagi. Yao Tianyu pun melakukan hal yang sama. Dua sosok itu bertabrakan seperti bola meriam. Dentangan keras terdengar berulang kali. Dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 10 jurus kembali dipertukarkan. Seluruh arena terdiam. Tidak ada yang berani berkedip. Ketegangan mencapai puncaknya. Dengan satu benturan terakhir, keduanya terdorong mundur belasan meter sebelum akhirnya berdiri tegak kembali. Lu Ming menilai kekuatan lawannya dengan tenang. Menurut perhitungannya, jika waktu aktivasi garis keturunan Yao Tianyu habis, pertarungan ini tidak akan lagi seimbang. Bisikan langsung memenuhi arena. Banyak yang menyadari bahwa jika kekuatan garis keturunan Yao Tianyu memudar, peluangnya untuk menang akan sangat kecil. Sebagian murid yang selama ini mengikuti Yao Tianyu tampak tidak percaya. Kekuatan Lu Ming terasa terlalu tidak masuk akal. Namun, Yao Tianyu justru tertawa keras. Ia mengakui kekuatan Lu Ming, tetapi menyatakan bahwa apa yang ditunjukkannya sejauh ini belumlah segalanya. Kekuatan terakhir itu awalnya disiapkan untuk kompetisi besar 4 halaman 2 bulan mendatang. Kini, ia memilih menggunakannya lebih awal. Langkah Yao Tianyu menghantam arena, menimbulkan getaran hebat. Otot-ototnya menegang, dan cahaya hitam samar menyelimuti kulitnya, membuat seluruh tubuhnya tampak seperti besi hitam yang ditempa. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 106. Yao Tianyu menunjukkan bahwa dirinya bukan satu-satunya yang menempuh jalur penguatan tubuh. Aura kekuatan melonjak liar saat ia mengaum panjang. Tubuhnya mengeras seperti bongkahan besi raksasa, lalu ia melesat maju dan menebas ke arah Lu Ming. Cahaya pedang meraung keras, seolah mengguncang langit dan bumi. Lu Ming langsung menyadari bahwa lawannya telah menguasai dao penyempurnaan tubuh. Dengan tatapan tajam, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menangkis serangan itu menggunakan pedang raksasa. Benturan dahsyat terjadi. Saat kedua senjata bertabrakan, gelombang kekuatan besar menghantam tubuh Lu Ming hingga ia terdorong mundur lebih dari 10 meter. Tubuhnya terasa mati rasa. Semua orang segera memahami situasinya. Yao Tianyu ternyata juga menempuh jalur kultivasi tubuh yang sama. Dari tingkat penguasaan, kekuatannya tidak kalah dari Lu Ming. Dengan tubuh sekuat itu ditambah teknik pedang tingkat hitam, kekuatan tempurnya menjadi sangat mengerikan. Banyak murid yakin Lu Ming tidak mungkin menang. Mereka menilai teknik bela diri tingkat tinggi membutuhkan waktu pemahaman yang panjang, bukan sesuatu yang bisa dikejar hanya dengan bakat atau harta langka. Mereka percaya Lu Ming belum memiliki cukup waktu untuk mencapai tahap itu. Ledakan kekuatan Yao Tianyu membuat suasana arena menjadi tegang. Di tribun selatan, Pang Xi sangat cemas. Feng Wu mencoba tetap tenang, meski kekhawatiran juga terlihat jelas. Hua Qi dan Mulan hanya menatap arena dengan wajah tegang, menyimpan harapan tipis akan keajaiban. Sebaliknya, para pendukung Yao Tianyu terlihat sangat gembira. Mereka yakin kemenangan mutlak berada di pihaknya.
Para jenius peringkat perunggu lain juga menatap arena dengan mata berbinar, menunggu hasil pertarungan puncak itu. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Lu Ming justru tersenyum tenang dan percaya diri. Ia menyadari pedang raksasa tidak lagi cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Dalam sekejap, pedang besar itu menghilang dan digantikan tombak merah menyala sepanjang 8 kaki. Semua orang terkejut melihat perubahan senjata itu. Meski demikian, mereka tetap percaya bahwa kekuatan sejati tetap menjadi penentu. Yao Tianyu menatap tombak itu dengan jijik, lalu kembali menyerang tanpa ragu. Namun kali ini Lu Ming menggunakan teknik tombak tingkat tinggi. Tombak menusuk keluar membawa kekuatan putaran pemotong yang sangat kuat. Serangan itu menghantam bilah pedang Yao Tianyu secara tepat. Kekuatan dahsyat meledak dari ujung tombak, menghancurkan cahaya pedang lawan dan membuat pedang Yao Tianyu bergetar keras. Tubuhnya terpukul mundur. Yao Tianyu diliputi ketidakpercayaan. Ia sadar Lu Ming benar-benar menggunakan teknik bela diri tingkat hitam. Lebih mengerikan lagi, tingkat penguasaannya tidak kalah dari teknik pedangnya. Kesadaran pahit muncul di benaknya. Dalam waktu 3 bulan, bukan hanya kultivasi dan fisik Lu Ming yang meningkat, tetapi juga penguasaan teknik tingkat tinggi. Bakat seperti ini terasa sangat menakutkan. Rasa takut mulai tumbuh di hatinya, disertai tekad membunuh Lu Ming sebelum menjadi ancaman di masa depan. Seluruh penonton terdiam saat Lu Ming mampu memukul mundur Yao Tianyu hanya dengan satu serangan. Lu Ming tidak memberi kesempatan lawan untuk pulih. Ia langsung mengambil inisiatif, melompat tinggi, lalu menghantamkan tombaknya dengan kekuatan yang mampu membelah bumi. Tombak meluncur di udara menimbulkan suara dentuman mengerikan. Yao Tianyu hanya sempat menangkis. Benturan keras terjadi, dan kekuatan serangan itu membuat tubuhnya gemetar. Kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya, darah menyembur dari mulutnya. Saat teknik bela diri tingkat hitam milik Lu Ming sepenuhnya dilepaskan, Yao Tianyu benar-benar tertekan. Serangan tombak Lu Ming mengalir tanpa henti seperti naga yang mengamuk. Yao Tianyu terus dipaksa mundur dan berada dalam posisi sangat tidak menguntungkan. Para murid dari 4 aula terkejut luar biasa. Banyak yang merasa wajah mereka seakan ditampar kenyataan. Mereka yang sebelumnya yakin Lu Ming tidak mungkin menguasai teknik tingkat hitam kini hanya bisa terdiam. Pang Xi gemetar karena kegembiraan. Mulan, Feng Wu, dan Hua Qi juga menunjukkan ekspresi kaget bercampur bahagia. Para pendukung Yao Tianyu justru dipenuhi ketidakpercayaan dan kepanikan. Setelah lebih dari 10 pertukaran serangan, tombak Lu Ming akhirnya menghantam dada Yao Tianyu. Suara tulang patah menggema di seluruh arena. Tubuh Yao Tianyu terlempar lebih dari 20 meter sebelum jatuh keras ke tanah. Tubuhnya berkedut lemah, pedangnya terlepas jauh dari genggaman. Pertarungan berakhir. Yao Tianyu kalah total. Ia dikalahkan sepenuhnya oleh Lu Ming, sang raja baru tahun itu. Seluruh murid dari 4 aula, termasuk para jenius dalam daftar perunggu, hanya bisa menahan napas sambil menatap dua sosok di arena pertarungan. Bab 107. Lu Ming melangkah menuju Yao Tianyu dengan langkah mantap dan tenang. Wajahnya datar tanpa emosi, namun auranya memancarkan tekanan kuat. Di dalam hatinya, ia mengingat kembali kejadian beberapa bulan lalu di Gunung Darah Gelap. Saat itu bawahan Yao Tianyu mencoba merebut batu darah gelap miliknya namun gagal dan terpaksa melarikan diri. Kala itu Lu Ming masih menahan diri dan memilih menunjukkan belas kasihan. Setelah kembali ke sekte, Yao Tianyu justru bertindak semakin arogan. Ia memerintahkan orang untuk memanggil Lu Ming dan menuntut batu darah gelap diserahkan. Ketika Lu Ming menolak, Yao Tianyu menghasut Menara Bulan Bintang untuk menindas murid baru Aula Burung Vermilion. Bahkan Pang Xi sengaja dilukai demi memancing kemarahan Lu Ming agar bisa menjatuhkannya melalui kekuatan Aula Penegak Hukum. Dulu Yao Tianyu begitu sombong hingga Lu Ming bahkan tidak dianggap layak menantangnya. Namun kini kesombongan itu sudah menghilang. Saat Lu Ming berdiri tepat di depan Yao Tianyu, para murid dari 4 aula akhirnya memahami akar permusuhan di antara keduanya. Banyak yang menilai Yao Tianyu terlalu kejam dan licik. Sebagian lain menganggap dunia bela diri memang kejam. Hanya saja Yao Tianyu salah memilih lawan. Ia menghadapi Lu Ming, seorang jenius langka yang sulit ditandingi. Lu Ming memutuskan pertarungan hidup mati berakhir saat itu juga. Yao Tianyu diliputi ketakutan. Ia masih muda dan memiliki masa depan cerah. Ia ingin bertahan hidup dan mencoba mencari jalan damai. Namun di mata Lu Ming, Yao Tianyu tidak memiliki kelayakan untuk berdiri sejajar dengannya. Tombak panjang Lu Ming melesat cepat seperti kilat dan langsung menembus dada Yao Tianyu.
Jeritan menyayat terdengar saat darah menyembur dari mulutnya. Mata Yao Tianyu dipenuhi penyesalan, kebencian, dan ketidakrelaan. Pada detik terakhir hidupnya, ia benar-benar menyadari kesalahannya karena telah menyinggung Lu Ming. Lu Ming mencabut tombaknya dengan satu gerakan bersih. Darah yang menempel terlempar hingga tidak tersisa. Tubuh Yao Tianyu jatuh lemas dan akhirnya kehilangan napas. Seorang jenius daftar perunggu resmi gugur. Kerumunan dilanda guncangan hebat. Hari itu terasa seperti mimpi. Lu Ming bukan hanya berhasil memasuki peringkat perunggu, tetapi juga membunuh Yao Tianyu. Nama Lu Ming dipastikan akan mengguncang seluruh sekte pedang mistik. Di Tribun Selatan, Pang Xi tertawa keras. Mulan dan yang lain menunjukkan senyum bangga. Sebaliknya, pengikut Yao Tianyu di Tribun Timur terlihat pucat. Tanpa perlindungan Yao Tianyu, masa depan mereka tampak suram karena sebelumnya mereka sering menindas banyak orang. Para jenius daftar perunggu lain juga terkejut. Bahkan Feng Xinglie mengakui dalam hati bahwa bakat Lu Ming berada di atas dirinya sebelum akhirnya meninggalkan tribun. Hakim mengumumkan kemenangan Lu Ming dan menanyakan apakah ia ingin melanjutkan tantangan. Lu Ming memilih mengakhiri pertarungan. Membunuh Yao Tianyu sudah cukup. Ia juga memilih menyimpan sebagian kekuatannya sebagai kartu tersembunyi. Dalam pertarungan itu, ia hanya menunjukkan dao penyempurnaan tubuh dan teknik tombak tingkat tinggi, bahkan hanya menggunakan kekuatan tingkat kedua teknik tingkat mendalam. Ia masih menyimpan kekuatan kendali yang belum diperlihatkan. Setelah turun dari arena, Pang Xi dan rekan lainnya menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Mereka penasaran kapan Lu Ming berhasil menguasai teknik bela diri tingkat hitam. Lu Ming mengajak mereka berbicara sambil berjalan karena arena terlalu ramai. Dalam perjalanan menuju aula burung Vermilion, Lu Ming menjelaskan secara singkat pelatihannya di ladang api Southridge. Ia tidak menyinggung tentang kekuatan kendali yang telah ia pahami. Semua orang terkejut mendengar ia hanya berlatih beberapa bulan di sana, namun sudah mencapai tingkat penguasaan setinggi itu. Lu Ming menjelaskan bahwa lingkungan di sana sangat cocok dengan teknik tombaknya sehingga mempermudah latihannya. Meski begitu, ia sendiri tahu bahwa doa di kuil agung dan latihan tanpa henti adalah kunci keberhasilannya. Setibanya di kediaman aula burung Vermilion, Lu Ming mengingat hutang 3.000 poin kontribusi kepada Mulan. Namun Mulan memutuskan memberikannya sebagai hadiah atas kontribusi besar Lu Ming yang meningkatkan nama aula dengan mengalahkan Ning Feng, masuk daftar perunggu, dan membunuh Yao Tianyu. Lu Ming menerima dengan rasa terima kasih tanpa ragu. Mulan kemudian memberitahu bahwa sebagai anggota baru daftar perunggu, Lu Ming akan mewakili aula burung Vermilion dalam kompetisi besar 4 aula yang akan berlangsung 2 bulan lagi. Lu Ming dan Pang Xi sempat bingung. Sementara Hua Qi dan Feng Wu tampak sedikit memahami. Mulan menjelaskan bahwa kompetisi itu adalah ajang tahunan antar 4 aula. Para jenius daftar perunggu langsung menjadi peserta karena murid biasa tidak memiliki peluang bersaing. Hal yang sama berlaku bagi murid perak. Selain hadiah besar untuk individu, aula dengan hasil terbaik akan menerima sumber daya tambahan dari pemimpin sekte. Inilah bagian paling penting dari kompetisi tersebut. Bab 108. Lu Ming mengangguk memahami penjelasan Mulan. Kini setelah memasuki peringkat perunggu, ia menjadi salah satu dari 10 jenius aula burung Vermilion yang akan mewakili aula dalam turnamen besar 2 bulan mendatang. Turnamen itu bukan hanya menentukan kehormatan pribadi, tetapi juga membawa manfaat besar bagi seluruh aula jika hasilnya gemilang. Lu Ming menyatakan tekadnya untuk berlatih sekuat tenaga. Ia juga menagih janji lama kepada Feng Wu mengenai jamuan makan besar jika ia berhasil mengalahkan Yao Tianyu dalam 4 bulan. Candaan ringan terjadi di antara mereka, diselingi gurauan Pang Xi. Mereka kemudian meninggalkan puncak burung Vermilion menuju kota Xuanjian. Malam itu diisi dengan makan dan minum bersama hingga larut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lu Ming tidak berlatih dan memilih beristirahat penuh. Keesokan harinya ia menuju aula kontribusi. Ia berencana menukar perak dan beberapa teknik bela diri dengan poin kontribusi untuk membeli esensi darah binatang iblis demi meningkatkan kultivasi. Lu Ming memiliki lebih dari 4 juta tael perak serta 3 buku teknik bela diri, yaitu tebasan gelombang liar, teknik hunyuan, dan langkah awan melayang. Ia memutuskan untuk tidak menukar langkah awan melayang karena berniat mempelajarinya sendiri. Waktu kultivasinya yang baru sekitar 10 bulan membuatnya belum memiliki banyak teknik tingkat tinggi. Jurus tinju naga api dan langkah ular naga mulai kurang efektif di tingkatnya sekarang.
ia memutuskan untuk memfokuskan diri pada langkah melangkah di atas awan, serta seni senjata pengendali api menjelang kompetisi besar 4 halaman. Di aula kontribusi, ia menukar 2 teknik bela diri, serta 2 juta tael perak, memperoleh total 55.000 poin kontribusi. Dengan poin itu, ia membeli 25 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 2 kelas 9, serta 1 baju zira lunak tingkat 2 ke atas. Poinnya tersisa 12.000. Pengeluaran sebesar itu terasa menyakitkan, tetapi ia tahu peningkatan kekuatan jauh lebih berharga. Kembali ke asrama, Luming memasuki kuil agung dan memulai kultivasi tertutup. Ia tidak memurnikan seluruh esensi darah sekaligus, melainkan setiap 2 hari agar fondasinya tetap kokoh. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berlatih langkah melangkah di atas awan dan seni pengendali senjata api, sambil memperdalam pemahaman terhadap kekuatan api. Setiap kali merenung, bayangan gunung berapi muncul dalam benaknya, menyebarkan kekuatan membara ke seluruh hatinya. Seiring pemahamannya terhadap kekuatan api semakin dalam, latihan seni senjata api berkembang lebih cepat, seolah ia berlatih di medan api tanpa henti. Lebih dari sebulan kemudian, seni senjata api menembus tingkat keempat dan akhirnya mencapai puncaknya. Namun ia menemui hambatan yang sulit ditembus. Sebaliknya, kemajuan terbesar terjadi pada langkah melangkah di atas awan. Dengan peningkatan ranah dao bela diri, ia mampu mempelajari teknik tingkat kuning atas jauh lebih cepat. Dalam 2 bulan, ia mencapai tingkat ke-6, persatuan manusia dan seni bela diri. Setelah memurnikan seluruh esensi darah, kultivasinya meningkat hingga puncak alam master kelas 8, hanya selangkah dari kelas 9. Kompetisi besar 4 halaman akhirnya tiba. Suasana di seluruh sekte pedang mistik memanas. Para jenius dalam daftar perunggu berlatih tertutup, sementara banyak murid berusaha menantang podium perunggu demi meraih kesempatan. Tahun ini menjadi lebih istimewa karena 4 murid baru berhasil naik ke panggung yang sama, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah sekte. Pada hari kompetisi, sebelum fajar, Huachi dan Pangxi mendatangi Luming. Huachi menyerahkan sebuah buku catatan kecil berisi informasi lengkap tentang seluruh jenius dalam daftar perunggu. Pengumpulan informasi itu jelas membutuhkan biaya besar. Luming tersentuh menyadari usaha sahabatnya. Huachi pergi lebih dulu, meninggalkan Luming dengan perasaan hangat. Pangxi menyusul, menyatakan mereka akan berangkat bersama. Luming menggenggam buku kecil itu erat. Di hadapannya terbentang persaingan sengit antara 4 halaman, sebuah panggung besar yang akan menentukan masa depan para jenius sekte pedang mistik. Bab 109. Luming kembali ke kamarnya dan membuka buku catatan yang diberikan Huachi. Di dalamnya tercatat informasi rinci mengenai setiap nama dalam daftar perunggu, termasuk teknik bela diri, tingkat kultivasi, serta senjata yang digunakan. Walaupun tidak sepenuhnya akurat, catatan itu sangat berharga sebagai referensi strategi. Terdapat 60 nama di dalamnya. Sebelum Luming masuk ke peringkat perunggu, jumlahnya 56. Setelah kematian Yao Tianyu serta masuknya Luming dan Feng Xinglie, jumlah itu menjadi 57. Kini telah bertambah 3 orang lagi. Luming memperhatikan pembagian tiap aula. Aula burung vermilion memiliki 11 murid dalam daftar. Aula kura-kura hitam memiliki 12. Aula naga biru memiliki 15. Aula harimau putih mendominasi dengan 22 orang. Jelas bahwa aula burung vermilion berada di posisi paling lemah, sementara aula harimau putih paling kuat. Perhatiannya tertuju pada 10 besar. Aula burung vermilion hanya memiliki 1 wakil di peringkat 10 besar dan berada di posisi ke-6. 4 berasal dari aula harimau putih, 3 dari aula naga biru, dan 2 dari aula kura-kura hitam. Kenyataan itu menyalakan semangat juang dalam diri Luming. 2 jam berlalu dengan cepat. Saat ia keluar, Pangxi dan Huachi telah menunggu di halaman bersama Feng Wu. Feng Wu menjelaskan bahwa para jenius dalam daftar perunggu secara umum dibagi menjadi 6 tingkat dan 3 tipe. 6 tingkat itu dibedakan berdasarkan kekuatan tempur. Peringkat 45 hingga 60 termasuk tingkat ke-6. Peringkat 30 hingga 45 tingkat ke-5. Peringkat 20 hingga 30 tingkat ke-4. Peringkat 10 hingga 20 tingkat ke-3. Peringkat 4 hingga 10 tingkat kedua. 3 teratas berada di tingkat pertama sebagai yang terkuat. Adapun 3 tipe jenius terdiri dari murid baru yang sangat berbakat namun masih kurang pengalaman, jenius berbakat yang sengaja menahan diri di puncak ranah master tingkat 9 demi fondasi lebih kokoh, serta murid senior yang telah lama terjebak di ranah tersebut namun memiliki pengalaman dan teknik tempur sangat matang.
Penjelasan itu membuka wawasan Luming. Ia menyadari bahwa memahami tipe dan tingkat lawan akan sangat menentukan strategi dalam pertarungan. Mereka tiba di lokasi kompetisi besar 4 halaman. Arena itu terletak di utara Aula Kura-Kura Hitam, wilayah inti sekte pedang mistik. Puncak-puncak gunung menjulang tinggi dan kabut tipis menyelimuti suasana. Di sanalah pemimpin sekte, para tetua berjubah emas, dan murid tingkat emas berlatih. Arena pertarungan dibangun di tanah datar luas di depan pegunungan. Di sekelilingnya berdiri tribun raksasa berbentuk persegi yang mampu menampung lebih dari 100.000 orang. Para murid dari keempat aula terus berdatangan. Luming dan rekan-rekannya duduk di area aula burung vermilion. Tiba-tiba puluhan sosok melangkah di udara dan mendarat di area aula harimau putih. Mereka adalah kepala aula dan para tetua berjubah perak. Aura mereka sepadat gunung, menekan sekeliling. Tak lama kemudian, puluhan sosok lain muncul di langit dan mendarat di area aula burung vermilion. Di barisan depan berdiri seorang pria tua berambut putih mengenakan jubah merah menyala bersulam burung vermilion yang tampak hidup. Wajahnya ramah namun memancarkan kewibawaan luar biasa. Dialah kepala aula burung vermilion, Yan Lan. Di sampingnya berdiri Mulan. Dari Feng Wu, Luming mengetahui bahwa Yan Lan adalah kakek Mulan. Status kepala aula setara dengan tetua berjubah emas, bahkan memiliki otoritas lebih besar dalam lingkup aula. Ia adalah salah satu penguasa sejati sekte pedang mistik. Setelah mendarat, Yan Lan dan Mulan berjalan langsung menuju Luming. Banyak murid memandang dengan gugup dan penuh rasa ingin tahu. Luming menangkupkan tinju dan membungkuk memberi hormat kepada kepala aula dan Mulan. Atmosfer di sekitarnya menjadi hening, seolah seluruh perhatian terpusat pada pertemuan itu menjelang dimulainya persaingan sengit antara 4 halaman. Bab 110. Dekan aula burung vermilion tertawa hangat saat mengamati Luming dengan saksama. Ia mengelus janggut putihnya dan menyatakan bahwa ia sudah lama mendengar Mulan sering menyebut nama Luming. Ia mengaku telah lama ingin bertemu langsung dan setelah melihatnya sendiri, ia menilai Luming memang pantas disebut naga di antara manusia. Luming segera merendah dan menyampaikan rasa terima kasih atas pujian tersebut. Meski berusaha bersikap tenang, sebagai remaja 16 tahun ia tetap merasa bangga dipuji oleh sosok sepenting itu. Senyum tak mampu ia sembunyikan dari wajahnya. Mulan yang berdiri di samping mereka menegur dengan nada kesal, menyebut Luming terlihat terlalu bangga. Luming membalas dengan candaan ringan, membuat Mulan semakin menggertakkan giginya. Ia menyindir bahwa sejak masuk peringkat perunggu, keberanian Luming memang semakin bertambah. Feng Wu, Pang Shi, Hua Qi, dan beberapa murid lain tak kuasa menahan tawa melihat pertengkaran kecil itu. Luming kemudian menyampaikan bahwa ia merasa wajar bangga karena mendapatkan persetujuan dari kepala aula. Ia menatap sang dekan dengan penuh harap. Kepala aula burung vermilion tertawa lepas. Ia menyukai sifat asli Luming, namun tetap mengingatkan agar ia tidak meremehkan lawan dalam kompetisi nanti. Luming segera menangkupkan tinju dan menyampaikan rasa terima kasih atas nasihat tersebut. Mulan akhirnya pergi bersama kepala aula kembali ke tempat duduk mereka. Begitu ia menjauh, Feng Wu dan yang lain kembali tertawa terbahak-bahak. Feng Wu sempat memperingatkan bahwa Mulan sangat pendendam dan Luming sebaiknya berhati-hati. Namun ketika Mulan melirik tajam dari kejauhan, wajah Feng Wu langsung berubah serius dalam sekejap, membuat Luming terkejut melihat perubahan sikap yang begitu cepat. Para murid aula burung vermilion lainnya memandang Luming dengan iri. Kepala aula datang secara langsung untuk menemuinya dan bahkan memujinya di depan umum. Perlakuan semacam itu bahkan belum tentu diterima oleh Cheng Feiyu, yang berada di 10 besar peringkat perunggu. Tiba-tiba terdengar dengungan di udara. Beberapa cahaya melesat keluar dari kedalaman sekte pedang mistik dan menembus langit menuju arena pertarungan. Para dekan dari keempat aula serta para tetua berjubah perak segera berdiri memberi hormat. Pemimpin sekte telah tiba. Lebih dari 50.000 murid berdiri serempak dan menyambut dengan penuh hormat. Suara mereka mengguncang seluruh arena. Sebuah suara tenang dan jelas terdengar, mempersilakan semua orang duduk tanpa perlu terlalu sopan. Suara itu seolah datang dari langit sekaligus terdengar dekat di telinga setiap orang. Luming mendongak dan melihat 7 sosok melayang di udara. Di depan berdiri seorang pria berusia sekitar 40 tahun, berwajah tampan dengan rambut hitam panjang dan mengenakan jubah putih bersih. Ia tampak seperti pusat dari seluruh dunia. Tidak ada aura yang terpancar secara jelas, namun di mata Luming, sosok itu terasa seperti samudra tak bertepi yang menyimpan tekanan menakutkan. Ia adalah pemimpin sekte pedang mistik,
salah satu penguasa kekaisaran matahari terbakar, pedang dewa salju terbang Lin Shui. Di belakangnya berdiri 2 tetua berjubah emas dan 4 tetua berjubah perak. Ketujuhnya kemudian turun dan mendarat di tribun utara yang telah disiapkan khusus. Pemimpin sekte menyatakan bahwa semua telah berkumpul dan kompetisi dapat dimulai. Seorang tetua berjubah perak terbang ke arena dan mulai menjelaskan aturan. Sebanyak 60 murid tingkat perunggu akan bertarung. Mereka diberi nomor sesuai peringkat sebelumnya. Lu Ming, yang menggantikan posisi Yao Tianyu setelah mengalahkannya, berada di peringkat 51 dengan nomor yang sama. Ke-60 peserta akan diundi berpasangan. Pemenang masuk 30 besar, sedangkan yang kalah langsung tereliminasi. Namun setelah 30 besar ditentukan, para tetua dari keempat aula dan sekte akan memilih 10 jenius kuat untuk menantang mereka. Jika para penantang menang, mereka dapat menggantikan posisi tersebut. Aturan ini dibuat demi keadilan, agar peserta kuat yang kurang beruntung tidak tersingkir terlalu awal. Prosedur serupa berlaku untuk menentukan 15 besar dan 10 besar. Peringkat akhir akan diputuskan melalui babak pertarungan. Hadiah bagi 10 besar sangat melimpah, terutama poin kontribusi yang membuat Lu Ming merasa iri. Setelah penjelasan selesai, para murid tingkat perunggu dipanggil maju untuk mengundi. Lu Ming melangkah ke arena bersama peserta lain dari 4 aula. Total 60 orang berdiri di atas ring. Seluruh perhatian tertuju pada mereka. Selama beberapa hari ke depan, merekalah pusat perhatian sekte. Di antara peserta, Zhang Muyun dari Aula Naga Biru, yang menempati peringkat pertama menarik perhatian banyak murid perempuan. Mereka memuji ketampanan dan bakatnya. Namun terdengar pula kabar bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Zuo Yirong yang berada di peringkat ke-7. Nama Lu Ming juga menjadi bahan perbincangan. Sebagai raja pendatang baru yang langsung menembus peringkat perunggu di tahun pertama, ia mencuri perhatian. Beberapa murid perempuan bahkan menyatakan keinginan untuk mendekatinya, memicu rasa tidak senang dari sebagian murid laki-laki yang meremehkan peluangnya lolos ke 30 besar. Di area aula Harimau Putih, 2 sosok menatap tajam ke arah Lu Ming. Salah satunya adalah Lu Yao yang mengenakan pakaian putih, wajahnya sangat cantik namun kini diselimuti bayangan gelap. Di sampingnya duduk ayahnya, Lu Yunxiong. Sejak dipermalukan dalam kompetisi keluarga Lu, kebencian Lu Yao terhadap Lu Ming semakin mendalam. Setelah bergabung dengan sekte pedang mistik, ia langsung menjalani pengasingan untuk berkultivasi. Hampir 9 bulan lamanya ia berlatih tanpa henti. Sebagai tunangan jenius tak tertandingi Duan Mulin, ia memperoleh dukungan sumber daya besar dari keluarga Duanmu. Dengan bantuan tersebut, kultivasinya melonjak pesat. Saat ia keluar dari pengasingan beberapa hari lalu, ia telah menembus hingga alam master tingkat 6. Kompetisi besar akhirnya benar-benar dimulai, dan badai persaingan di antara para jenius sekte pun siap meletus.